Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gibah Gus Miftah Membedah. Hari ini kita akan berbicara tentang kejadian terbaru yang sangat viral terkait dengan orang tak dikenal yang naik ke atas panggung kemudian menusuk Ustadz Syekh Ali Jabir. Saya posting tadi malam. Itu postingan pertama ketika Syekh Ali Jabir itu ditusuk yang mengenai lengan beliau. Dan alhamdulillah beliau selamat. Ditonton lebih dari 479.000 sampai detik ini. Dengan 4.400 lebih komentar. Kemudian saya posting lagi tersangka yang tertangkap. Itu ditonton hampir 500.000. Dengan komen hampir 3.000. Tapi sebelum saya bahas, saya turut berduka dengan kejadian ini. Dan saya mendoakan Syekh Ali Jabir, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segera pulih dari peristiwa ini, lukanya jadi sembuh. Dan mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, saya geli ketika membaca banyak komentar dari para netizen berkait dengan kejadian ini. Maka sebelum kemudian saya menganalisa lebih jauh, saya akan membaca beberapa komentar netizen yang menurut saya lucu gitu ya. Yang menurut saya aneh. Padahal belum tahu yang semestinya itu seperti apa. Tapi komentarnya sudah macem-macem itu. Yang pertama, salah satu yang saya soroti, ada sebuah komentar yang bunyinya begini. Dari salah satu netizen yang mengatakan begini. Kenapa di zaman SBY nggak ada kejadian-kejadian begini ya? Maksud kamu apa sih gitu loh? Di zaman SBY nggak ada, terus adanya di zaman Jokowi gitu. Tak pikir aneh ya, apa-apa kok salah Jokowi gitu loh. Jadi seolah-olah komentar ini menyudutkan rezim Jokowi. Guys, hubungannya dengan Pak Jokowi apa? Apakah di zaman Pak SBY nggak ada kasus? Ada. Di zaman presiden sebelumnya ada kasus banyak, sama. Jadi kalau kemudian ada kasus kriminalitas seperti ini, ya jangan kemudian menyalahkan presiden. Sekarang apa-apa presiden? Kok di Indonesia ada corona gara-gara Jokowi nggak pasti jadi presiden? Loh, apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Ini sekarang ada penusukan seorang ustadz. Kok komentarnya, kenapa di zaman SBY nggak ada kejadian-kejadian begini? Seolah-olah yang ada kejadian seperti ini hanya di zaman Pak Jokowi. Ini komentar yang menurut saya sangat tendensius kepada pemerintahan Jokowi. Ya, ini harus saya katakan bahwa kemudian komentar Anda tidak mutu. Sama sekali tidak mutu. Bukan saya membela Pak Jokowi. Semua presiden punya persoalan. Semua rezim punya problem. Ya kan? Dan ini hanya sebagian kecil kejadian di rezim ini. Dan nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Atau jangan-jangan ada, ini skenarionya rezimnya Pak Jokowi untuk nusuk para ustadz. Kamu juga apa itu? Makanya banyak yang menanggapi itu. Waduh, komen kayak gini jangan di sini, dasar goblok. Nah, ini yang nanggapi itu kan. Ada lagi yang mengatakan, apa sih hubungannya? Ini nanya serius. Ya nggak ada hubungannya. Ini yang namanya jaka sembung, makan nasi pincuk. Nggak nyambung, cok. Jengkel juga saya itu. Bapak Jokowi. Oke, next. Nah, ini lagi. Kayaknya ya, aduh. Bukti PKI bangkit lagi. Ayo Gus Miftah, jangan diam saja melihat rezim ini yang sedang membangkitkan PKI. Kamu mau jadi kompor kan kamu? Kamu memprovokasi aku kan, supaya aku marah sama rezim ini. Lah, kamu punya bukti apa kok mengatakan ini PKI bangkit? PKI bangkit. Dari dulu ngomong PKI bangkit. Ya nyatanya sampai hari ini belum ketangkap PKI-nya yang mana itu loh. Bahkan kadang-kadang, sita atribut PKI. Kamu nyitanya dari mana itu loh? Kadang-kadang bikin kaos sendiri gitu. Bikin bendera sendiri, disita sendiri, dibakar sendiri. Goblok gitu loh.
Ya, saya sorry ya. Saya agak kasar ini ngomongnya karena banyak memang ya saya membaca komen-komen goblok gitu. Saya tak ikut-ikutan goblok nggak apa-apa lah gitu loh. Masa memprovokasi saya? Ayo Gus Miftah jangan diam saja melihat rejim ini. Kamu pikir rejim ini rejim PKI? Kamu punya bukti apa itu loh? Dari mana kamu mengatakan rejim ini rejim PKI? Dari dulu kamu nuduh Pak Jokowi ada kaitannya dengan PKI. Buktinya mana itu loh? Tuduhan yang sama sekali tidak ada dasarnya dan tidak rasional. Jadi kalau Anda mengatakan ini bukti PKI bangkit, coba deh dikasih data. Kalau memang iya, ayo kita gebuk bareng-bareng gitu loh. Saya kadang-kadang ngomong PKI, jangan-jangan PKI sendiri gitu. Ya. Jadi ini komentar yang menurut saya ya on gitu loh. Lanjut. Ini yang menarik bagi saya. Nanti coba dilihat di salah satu potongan videonya ya. Yang interogasi menuduh seolah-olah Banser yang nyuruh. Jangan menyudutkan kami, para Banser. Coba nanti dilihat ketika tersangka itu ditangkap, itu memang di video itu ada suara begini. Kamu yang nyuruh Banser ya? Sejak kapan Banser itu nyuruh nusuk Ustadz gitu loh. Apalagi Syekh Ali Jabir, orangnya yang lembut, cinta dengan NKRI. Beliau sampai pindah kewarganegaraan dari Arab Saudi menjadi WNI. Menyampaikan bahasa Al-Quran. Ini terakhir-terakhir beliau mengkampanyekan untuk menggunakan masker supaya kita aman dari corona. Kok kemudian yang menjadi tertuduh itu Banser? Coba nanti dilihat videonya. Ada potongan videonya. Yang nyuruh kamu siapa? Siapa sih ini? Siapa? Ini kamu yang nyuruh Banser ya? Banser punya salah apa sih sama kamu itu? Ada yang mengatakan begini, kok Banser nggak ngawal itu loh? Banser tuh mau ngawal pengajian siapapun boleh, tapi banyak orang yang kemudian antipati dengan Banser. Ya mana mungkin Banser ngawal kalau kemudian nggak ada permintaan dengan Banser. Nanti Banser datang malah dikira intimidasi. Mas aku kok dulur-dulurku Banser kok mesake ya maju kena mundur kena gitu loh. Ya kan? Ini kok bisa-bisanya yang nginterogasi kamu yang nyuruh Banser ya? Ini fitnah loh. Dan kamu tahu al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kamu menginterogasi tersangka yang nyuruh Banser ya, itu fitnah. Dan fitnah kamu itu lebih kejam daripada penusukan itu sendiri. Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya kan? Kalau kameramen saya jelas, fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Ini ngawur ini. Kok menyudutkan Banser itu dari mana? Ada yang bilang, kenapa Banser nggak jaga? Lah, jaga dari mana? Nggak ada permintaan. Kita ikut bantu teman-teman Banser jaga gereja ketika Natalan dan lain sebagainya. Karena ada permintaan dari teman-teman gereja. Yuk kita dibantu untuk pengamanan. Di banyak tempat seperti itu. Dan kita oke gitu loh. Ya kalau Anda punya pengajian minta dibantu Banser, ya silakan mengajukan permintaan kepada Banser. Kalau kemudian nggak ada permintaan kami datang, teman-teman Banser datang ya. Saya yang biasa dikawal sama Banser, sahabat-sahabat saya Banser itu. Kok kemudian nggak ada permintaan datang? Ya dikira kami sok ikut campur intimidasi dan lain sebagainya itu. Dipikir dulu deh, jangan menyudutkan Banser. Ini lagi lucu lagi nih dari salah satu netizen. Astagfirullah, ternyata PKI sudah di depan mata. Itu pasti suruhan. Bunuh saja nggak apa-apa. Loh, itu malah kejem lagi cangkemmu daripada PKI itu loh. Ya, yang ngomong PKI itu ya seperti ini itu loh. Di depan mata. Ngeri sekali itu loh. Ya. Apapun itu motifnya, kita tunggulah hasil penyelidikan dan penyidikan teman-teman kepolisian. Walaupun kemarin saya juga ada yang ini yang antipati bilang begini, biarkan polisi bekerja dengan profesional. Lah, Pak Novel Baswedan rusak mata seumur hidup, penjara cuma 1 tahun. Penjara cuma 1 tahun itu nggak ada urusannya dengan polisi. Itu jaksa dan hakim. Polisi menyelidiki, kemudian menjadikan dia tersangka. P21 dinaikkan kejaksaan, kemudian masuk ke pengadilan, jadi terdakwa, kemudian terpidana. Itu job desk-nya masing-masing. Kalau kamu nggak tahu hukum, nggak usah komentar.
Ini bilang pasrahkan kepada polisi, Pak Novel aja cuma dihukum 1 bulan. Yang menghukum 1 tahun, kok mau 1 bulan, 1 tahun. Yang menghukum 1 tahun itu bukan polisi, tapi atas tuntutan jaksa kemudian diputuskan oleh hakim. Polisi nggak punya wewenang untuk menuntut, tapi menjadikan dia tersangka gitu loh. Kan begitu. Tapi dari sekian komentar ya, saya ada juga komentar yang lucu itu. Komentarnya begini. Tersangka suruh nginep ruang jenazah pasien corona saja. Biar tahu keadaan kondisi bagi pandemi. Kok malah bikin susah saja? Aku malah setuju ya toh. Kayak kena jero ruangan sing ono coronane ben mau jiar ning kono malah rapopo gitu loh. Daripada kemudian kalian komen-komen malah justru nambah manas-manasi gitu loh. Maka ini kewajiban kita semuanya untuk melindungi para ustadz ya, menjaga para ustadz. Saya pikir panitia-panitia pengajian harus lebih memprioritaskan keamanan para asatid. Keamanan para asatid. Karena kita juga nggak pernah tahu apakah yang datang pengajian itu orang yang semuanya suka dengan kita atau justru orang yang memusuhi kita. Kita nggak pernah tahu. Sekelas Sayyidina Ali pun itu ada yang nusuk itu adalah seorang penghafal Quran. Yang nusuk itu adalah orang dekat dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya kemudian Sayyidina Ali meninggal. Tapi jangan kemudian mengeneralisir sebuah persoalan itu loh. Ya kan? Sekarang yang lagi ribut apa? Alah, jangan-jangan nanti tersangkanya dianggap gila gitu loh. Lah, ini yang menarik. Orang itu dianggap gila atau tidak gila, itu kan ada tes psikologis, tes kejiwaan. Ya kalau memang dikatakan tetangganya itu gila, ya sudah. Kita tunggu tes kejiwaan yang akan dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Ya kan? Jangan kemudian kita sudah antipati. Jangan-jangan ini dianggap gila. Makanya kemudian dia bilang begini, kalau yang diserang ulama atau kiai itu biasanya dicap gila. Tapi kalau yang diserang pejabat biasanya dicap teroris. Sehingga kemudian banyak opini-opini yang bermunculan. Coba kita lihat. Dan hari ini saya sudah membaca berita di detik.com, ternyata pelakunya sudah dijadikan tersangka. Apakah dia akan masuk ke pengadilan? Salah satu tes yang akan dilakukan adalah tes kejiwaan. Karena kita hanya bisa menduga-duga. Karena motifnya apa, kita nggak pernah tahu itu loh. Makanya daripada kemudian manas-manasi keadaan ini, kok bagi saya lebih bijak kalau kita mendoakan Syekh Ali Jabir. Dan guru-guru kita semuanya. Para kiai, para ustadz. Ya. Kemudian yang pengen saya pesankan apa? Kadang-kadang kita itu membenci ustadz satu, mencintai ustadz satu, dan membenci yang lain. Ini karena fanatisme yang salah. Saya yakin ustadz-ustadz itu tidak pernah mengajarkan cintai aku dan benci yang lain. Nggak ada. Saya selalu berpesan kepada santri-santri saya, kalau kamu suka dengan Abah, dengan Gus Miftah, boleh. Tapi kamu tidak boleh membenci siapapun, ustadz manapun, kiai manapun, ulama manapun, habaib manapun. Walaupun ustadz-ustadz itu katakanlah berseberangan dengan Abah, berseberangan dengan Gus Miftah, kalian tidak boleh mencaci maki ustadz-ustadz itu. Kamu boleh mencintai satu ulama, satu kiai, satu habaib, tapi tidak boleh kemudian kamu membenci ustadz, ulama, habaib yang lain. Lah kamu bukan ustadz kok membenci ustadz. Lah kamu bukan ulama kok membenci ulama. Kamu bukan habaib kok membenci habaib. Terakhir saya membaca komentar netizen. Katanya modusnya ini. Ada yang mengomentari begini. Info dari tetangganya, ada yang share di FB istrinya. Baru saja melahirkan dan tidak punya biaya karena tidak kerja. Dan dia punya IG aktif. Apakah ini masih disebut orang gila? Tuh. Gila itu kan ada yang gila yang permanen, ada yang gila kumat-kumatan ya. Kayak kameramen saya ini gilanya kumat-kumatan kayaknya ini. Ya, ada yang permanen, ada yang kumat-kumatan. Ya makanya daripada kita komentar yang enggak-enggak, mendingan kita tunggu hasil dari kinerja teman-teman aparat kepolisian. Memang sih selama ini ya, itu tadi agak ada benarnya sih, walaupun tidak 100% gitu loh. Yang nyerang kiai atau ulama selama ini modusnya itu gila gitu. Sementara yang menyerang pejabat itu kemudian diidentikan dengan teroris. Yuk kawan-kawan polisi buktikan bahwa tuduhan itu salah. Saya meyakini teman-teman polisi sangat profesional dan bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian sebelum saya akhiri, saya juga membaca beberapa komentar di media massa. Contohnya ini, Pak Mahfud MD
mengatakan penikam Syekh Ali Jaber harus dibongkar jaringan di belakangnya. Saya sepakat dengan Profesor Mahfud MD. Kemudian ada komentar dari Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Tidak mungkin Syekh Ali Jaber ditusuk oleh orang gila. Lah ini kewajiban polisi untuk membuktikan apakah dia gila atau tidak. Atau digilakan. Atau gila yang dibuat-buat. Dan yang paling menarik adalah komentar dari Bang Yos, mantan Gubernur DKI, mantan Kepala BIN. Beliau mengatakan apa? Pura-pura gila, modus yang sering dipakai pelaku kekerasan. Maka, aparat kepolisian harus membuktikan apakah tersangka ini gila, pura-pura gila, atau kadang-kadang gila, kadang-kadang waras. Kita tunggu hasil penyelidikannya. Tapi apapun itu, kita bersama-sama mendoakan Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera pulih dari luka-lukanya. Karena kami semua mencintai Syekh Ali Jaber. Karena ada kebaikan, ada ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Doa Gus Miftah untuk semua ustadz, untuk semua guru, untuk semua ulama, untuk semua kiai, untuk semua habaib. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ghibah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan hanya menduga-duga, tapi kita tunggu profesionalisme dari teman-teman aparat kepolisian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.